Struktur morfologi dari sebuah batang dapat dilihat dia mengandung meristem apikal, meristem bagian ujung. Pada meristem apikal ini terdapat 3 daerah pertumbuhan, daerah pembelahan, kemudian daerah pemanjangan, dan daerah pendewasaan sama seperti pada akar. Dan dilihat ini ada tempat melekatnya tunas maupun daun yang disebut dengan nodus. Dalam bahasa Indonesia, nodus ini berarti buku. Lalu di antara buku-buku itu terdapat internodus atau yang disebut dengan ruas. Jika kita amati, batang yang ditunjukkan gambarnya ini adalah batang dikotil. Nah, buku dan ruas itu terlihat sangat jelas pada batang monokotil. Contohnya, saya gambar pada batang bambu. Pada batang bambu, ruas dan bukunya itu terlihat sangat jelas sekali gurat-guratannya. Ini adalah buku dan ini adalah ruasnya. Kita juga sudah mengetahui bahwa batang monokotil itu tidak mengalami pertumbuhan sekunder sehingga dia tidak mengalami pembesaran batang seperti layaknya batang dikotil mengalami pembesaran yang terus-menerus karena dia memiliki pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder dibahas dalam video saya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan Part 1 dan Part 2. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana sih jaringan-jaringan yang berperan dalam pembentukan organ batang ini. Secara umum, jaringan penyusun organ batang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada epidermis, kemudian ada korteks, dan ada stele. 3 jaringan penyusun ini saya sebut dari luar ke dalam. Jadi ada epidermis, ada korteks, dan ada stele. Jika dibandingkan dengan akar, sama-sama batang dengan akar menyusun sebuah organ yang membulat ya. Tapi kadang-kadang gambarnya dibuat satu slice gitu, seperti potongan pizza. Jadi jangan sampai kita berpikirnya melihat oh ini bulat-bulat ya itu adalah batang. Tapi harus dicermati bulat seperti ini susunannya. Bedanya akar dengan batang adalah jika pada akar terdapat silem yang ukurannya besar-besar. Nampak jelas sekali, besar sekali silemnya. Kalau pada batang tidak, ya kan? Pada batang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada batang tidak akan pernah ditemukan yang namanya endodermis. Endodermis itu hanya ditemukan pada akar saja. Selalu 2 hal itu ya. Nah, kita akan membedakan mengenai apa sih batang monokotil dan apa sih batang dikotil secara struktur jaringannya. Mereka sama-sama memiliki epidermis. Epidermisnya juga sama seperti akar. Epidermis tersusun atas satu lapisan rapat karena dia berfungsi melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Epidermis juga pada batang ini, pada batang monokotil ini, juga pada dikotil, itu terdapat di bagian luarnya ada lapisan kutikula yang biasanya akan membantu dari batang pada musim panas atau musim kemarau, jadi melindungi batang dari kekeringan. Maka kalau kita lihat di luarnya batang itu juga kadang ada kulit-kulit ngelupas gitu kan. Nah, epidermis ini punya lapisan kutikula. Itu beda dengan akar. Namun dari segi struktur, dia juga punya lapisan satu, tersusun sangat rapat, tidak ada ruang-ruang antar sel. Nah, kemudian pada epidermisnya
terdapat kambium gabus yang disebut dengan velogen. Kambium gabus ini nanti akan menggantikan fungsi dari jaringan primer. Itu yang menyebabkan mengapa ada pertumbuhan sekunder, salah satunya yang dialami oleh batang dikotil. Kemudian juga di dalam kambium gabus atau velogen tersebut itu kadangkala ada celah-celah yang disebut dengan lentisel. Nah, lentisel itu fungsinya sebagai tempat pertukaran gas. Lalu pada beberapa tanaman, tumbuhan, itu epidermisnya juga bisa memodifikasi. Dia ada silika. Silika itu kayak lapisan yang tebal dan kaku. Jadi kalau kita bayangin kayak tebu ya. Tebu itu kan batangnya kaku gitu kan. Nah, kaku terus kayak ada gabusnya untuk nyimpen gula kan nanti di bawahnya. Nah, di bagian epidermisnya itu dia terdapat silika itu. Jadi ada modifikasinya. Kalau pada akar modifikasinya kan dia ada tambahan bulu-bulu akarnya kan. Kemudian jaringan korteks. Jaringan korteks ini sama seperti pada korteks, itu susunan sel-selnya dia berdinding tipis, kemudian ada rongga-rongga sel sehingga memungkinkan ada pertukaran gas. Begitu juga pada bagiannya juga merupakan jaringan dengan sel-sel yang dindingnya tipis. Kemudian di dalam korteks ini itu memungkinkan adanya parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Ini bisa dilihat pada gambar dari batang dikotil. Nah, ini dia memiliki serat-serat sklerenkim yang fungsinya melindungi organ yang sudah tua, karena kebetulan jaringan ini adalah jaringan yang menunjukkan ini sudah tua. Sebenarnya juga di bagian kolenkim fungsinya atau memperkuat organ yang masih muda. Di bagian korteks ini juga akan memungkinkan terjadi penyimpanan cadangan makanan, yaitu adalah zat tepung atau amilum. Kemudian adalah stele atau silinder pusat, di mana di bagian di bawahnya. Bagian pusat ini mengandung sel-sel parenkim dengan berkas pembuluh angkutnya. Dia ada xilem dan floem. Dan juga di bawahnya korteks menuju ke stele ini di bagian luarnya ada perisikl. Lalu apa sih di batangnya? Lihat struktur jaringannya. Kalau dilihat dari gambar ini, perbedaannya sudah sangat jelas sekali menonjol, ya kan? Kalau pada dikotil, itu susunan antara berkas pembuluhnya, itu susunannya melingkar, radial. Sedangkan kalau ini tidak ada sebuah pola yang melingkar di sini. Ya, ada titik-titik yang tersebar gitu, ya kan? Kayak biji semangka. Lalu ini ada susunan yang melingkar. Kenapa bisa susunan yang melingkar begini? Jawabannya adalah karena pada batang dikotil dia memiliki kambium. Sedangkan pada monokotil itu tidak terdapat kambium, sehingga tidak muncul susunan melingkar tersebut. Kita gambar skemanya supaya lebih mudah dalam mempelajari ini. Punya dua lingkaran, saya beri kode A dan B, ya. Dan di bagian ini terluarnya ini adalah epidermis. Epidermis pada batang bisa memiliki modifikasi, dia mengandung kutikula, melindungi batang dari kekeringan. Lalu jika yang B ini, nah dia punya susunan yang warnanya saya buat warna merah. Ini adalah kambium. Kambium yang terdapat di gambar B ini menyebabkan berkas pembuluh antara xilem dan floem itu tertata dengan baik. Saya gambar. Ini xilemnya nih. Nah, sehingga menyebabkan juga floemnya tertata juga. Nah, dia selang-seling xilem, floem, kambium, xilem. Jadi lebih rapi. Susunannya jadi lebih rapi dan membentuk sebuah pola lingkar. Nah, ada xilem, kemudian dipisahkan oleh kambium, baru ada floem, sehingga susunannya lebih rapi. Namun pada monokotil tidak ada kambium, sehingga menyebabkan
susunan yang terjadi pada berkas pembuluhnya itu tidak ada polanya jadinya. Xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem. Ini mengakibatkan xilem phloemnya itu jadinya menyebar kemana-mana karena tidak ada kambium, sehingga disebut dengan dia susunannya jadinya tersebar. Ya, jadi yang saya buat hitam-hitam ini adalah berkas pembuluhnya. Kalau pada dikotil sampai terlihat bagian tengahnya pun masih sangat rapi. Ya beda kan dengan akar. Kalau akar, pada akar dikotil, silemnya sampai ada di tengah. Tapi kalau akar monokotil, dia malah selang-seling. Sampai di bagian dalamnya ada empulurnya. Kebalikan nih pada batang. Kalau pada batang, empulurnya justru ada di batang yang dikotil. Kita beri keterangannya. Bagian luarnya ini adalah tersusun dari sel-sel yang merupakan penyusun jaringan epidermis. Kemudian ada korteks, jaringan dasar ini korteks. Lalu ada berkas pembuluh. Ada pembuluh ya, pembuluhnya itu ada pembuluh xilem. Ini pembuluh xilemnya. Kemudian ada pembuluh phloem. Dan juga ada empulurnya. Nah, empulur ini hanya dimiliki oleh batang dikotil saja, sehingga A ini adalah batang monokotil, maka B adalah dikotil. Epidermis sama, memiliki korteks sama, pembuluh xilem dan pembuluh phloem juga mereka sama-sama memiliki, bedanya ada di bagian empulur, dan yang paling jelas bedanya adalah yang berwarna merah yang saya buat, yaitu ada tidaknya dimiliki oleh batang dikotil saja. Jadi ada dua pembeda, yaitu ada kambium dan juga ada bagian empulurnya. Bagian monokotil, batang monokotil, susunan berkas pembuluhnya ini tersebar, sedangkan pada dikotil susunan berkas pembuluhnya ini tersusun secara radial atau melingkar. Susunan dari berkas pembuluh atau berkas pengangkut itu dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari susunan antara phloem dengan xilem. Di antaranya ada misalkan xilem dengan phloem, dia menyatu seperti ini, nempel gitu ya, tidak ada yang membatasi, maka ini disebut dengan kolateral tertutup. Jika xilem kemudian ada yang membatasi di tengahnya, kemudian baru di atasnya ada phloemnya, maka ini disebut dengan kolateral terbuka. Penjelasannya gini nih, ini xilem, saya pisah-pisah ya, ini xilem, kemudian ini adalah phloem, terus di bagian tengahnya itu ada jalan, ada pemisahnya. Bagian yang pemisah ini menyebabkan xilem dan phloemnya tidak menempel, tidak tertutup jalannya, karena ada jalan lebar, ada yang terbuka di tengahnya, sehingga sebutannya jadinya kolateral terbuka. Kalau ini xilem dan phloemnya nempel kayak perangko, udah nggak ada jalannya, udah nggak ada celahnya, mobil masuk juga nggak bisa. Itu sebabnya dia disebut kolateral tertutup. Oke, nggak ada celahnya lagi. Kayak logika lagi nih, jembatan keledai lagi nih. Misalnya kayak ada hubungan pacaran nih, ini pacarannya udah nempel, ya udah nggak ada jalan terbuka untuk selingkuh, dan ini mereka udah nempel kayak perangko. Kalau ini ketika ada orang ketiga di tengahnya, nah jalan untuk mereka putus terbuka dengan lebar.
hingga yang disebut dengan kolateral tertutup apabila floemnya langsung saling berbatasan, dan yang disebut dengan kolateral terbuka jika terdapat kambium di antaranya. Selain kolateral tertutup dan terbuka, ada juga tipe dari berkas pengangkut yang lainnya, yaitu ada bikolateral jika ada floem luar dan floem dalam, di mana antara floem ini dibatasi oleh silem. Kemudian ada juga yang disebut dengan amfifasal jika floem berada di dalam dan silem di luarnya. Dan amfikribal jika floem berada di bagian luarnya. Lah tipe-tipe dari susunan berkas pembuluh atau berkas pengangkut, ada kolateral tertutup, ada kolateral terbuka, ada bikolateral, ada amfifasal dan amfikribal.